Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita lanjutkan katekesi kita tentang doa Bapa kami. Kali ini kita akan merenungkan tentang jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita? Dan itu yang mau kita laksanakan di dalam dunia ini. Kehendak dan kerinduan Allah satu-satunya bagi setiap orang adalah keselamatan, agar semua orang bisa mengalami damai, merasakan kerahimannya, merasakan bahwa ia memiliki seorang Allah yang adalah Bapaknya dan ia sendiri adalah anaknya. Tapi keselamatan kekal yang dirindukan Allah bagi setiap orang ini bukan hanya nanti, bukan seperti di surga saja. Sesudah kematian fisik kita baru kita alami, tetapi mulai dan berawal dari atas bumi ini. Kehendak Allah bagi setiap orang ini sudah diupayakan oleh Allah sendiri dengan mengutus Yesus Kristus menjadi manusia. Yesus yang menjadi manusia ini menjadi penghubung antara Allah dan manusia, surga dan bumi. Jadi apa yang ada di dalam surga sudah diturunkan oleh Allah di dalam pribadi Yesus Kristus bagi dunia, bagi manusia, bagi kita masing-masing. Kehendak dan kerinduan Allah ini kadang tidak ditanggapi manusia sebagai satu kebutuhan utama hatinya, sebagai satu kerinduan hatinya. Maka tidak heran terjadi benturan, pertentangan antara kehendak Allah dan kehendak kodrati diri kita manusia. Allah ingin manusia hidup dalam damai, sedangkan manusia menginginkan yang sebaliknya. Meskipun kerinduan hatinya itu adalah damai dan kerahiman Allah, tapi untuk menyelaraskan dalam kehidupan setiap hari, manusia terkadang lebih mengandalkan kemampuan diri, kemampuan kodratinya untuk menggapai damai, untuk mengalami kerahiman Allah itu. Oleh karena itu, banyak hal yang kita rindukan dan yang kita inginkan, tapi bukan yang dirindukan, yang benar-benar dibutuhkan oleh hati dan batin manusia. Sehingga tidak heran juga bahwa terjadi apa yang di surga berbeda dan berlawanan dengan apa yang kita alami di dunia ini. Padahal apa yang ada di surga itu sudah diserahkan, sudah diperlihatkan, sudah ditunjukkan kepada kita oleh Yesus Kristus sendiri. Melihat terjadinya benturan ini antara apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh kodrat manusiawi kita, dan Allah tahu bahwa manusia tidak mampu memperdamaikan benturan dalam hatinya itu. Maka Yesus mengajarkan kita untuk terus berdoa, terjadilah kehendakmu. Sehingga ketika kita berdoa, terjadilah kehendakmu, sebenarnya kita memohon agar Allah sendiri membantu kita untuk mendamaikan batin kita yang terbentur antara kehendak Allah dan kehendak kita sendiri, antara apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang kita inginkan. Kita memohon agar Allah sendiri membebaskan kita dari penghalang yang ada dalam diri kita, di dalam hidup kita, agar sungguh bisa menjembatani dan menjalani dan mengalami kerinduan hati Allah ini, yakni hidup dalam damai dan penuh kerahimannya. Jadi kehendakmu atau jadilah kehendakmu berarti kita memohon agar Allah memberi kita rahmat kesabaran untuk bisa berusaha dan berharap bahwa kehendak dan kerinduan Allah itu akan perlahan-lahan tumbuh dan berkembang dalam diri dan hidup kita, akan sekali waktu menguasai dan menjadi penuntun hidup kita di atas bumi ini. Dengan mengucapkan kalimat ini, kita sebenarnya sedang memohon kekuatan agar bersama Yesus kita bisa katakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, "Aku datang untuk melaksanakan kehendakmu." Yesaya bab 10 ayat 7. Kita berseru, terjadilah kehendakmu. Berarti kita sedang diajarkan oleh Allah sendiri untuk menghormati kehendak Allah yang sedang berlangsung, yang sedang bertumbuh dan sedang terjadi di dalam diri setiap pribadi manusia yang dikasihi oleh Allah yang adalah Bapanya. Agar kita bisa menghormati kehendaknya yang ada di dalam hati dan hidup orang lain. Allah sangat menghargai setiap pribadi. Maka kalimat doa ini yang kita ucapkan
dalam doa Bapa kami juga adalah ajakan Allah agar kita menghormati dan menghargai setiap orang, agar siapa saja boleh menghargai dan menghormati kehendak Allah yang sedang bekerja di dalam diri masing-masing orang. Kalimat ini dilanjutkan dengan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Terjadilah kehendak Allah. Artinya, dalam mewujudkan kehendak Allah di atas bumi ini, kita tidak sedang berjuang sendirian. Allah yang adalah Bapa kita dan kita yang adalah anaknya sudah memberikan kekuatan kepada kita dan memberi kesaksian kepada kita tentang kesatuan antara kehendak Allah dan kehendak manusia yang terjadi dalam diri Yesus Kristus. Kekuatan dan kesaksian itu ditunjukkan dan diajarkan oleh Yesus Kristus. Kitab Ibrani katakan demikian, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang menyelimuti kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tatah Allah. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 2. Mewujudkan kehendak Allah di surga seperti di bumi, kita selalu dibantu, dituntun, dan ditopang oleh Yesus Kristus sendiri. Karena Ia tahu baik apa yang terjadi di surga, apa yang ada di surga, dan apa yang ada di dunia dan yang terjadi di atas bumi ini. Bantuan yang diberikan itu adalah dirinya sendiri dan apa yang Ia ajarkan kepada manusia. Sehingga ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga, berarti kita sedang menerima bantuan ilahi dari Yesus agar kita didampingi, kita merasa dikuatkan, kita merasa diteguhkan, kita merasa disemangati untuk tidak patah semangat, untuk tidak mudah menyerah, untuk tidak mudah lelah dalam mengupayakan kebaikan, dalam berbuat baik kepada orang lain, dan juga berbagi damai di atas bumi ini. Artinya, dalam dan bersama Yesus, antara yang kekal dan surga, antara yang ada di bumi ini yang sementara, disatukan oleh Yesus. Yang diupayakan di atas bumi ini adalah antisipasi atas apa yang terjadi di surga. Sehingga kita dikuatkan oleh Allah untuk hidup di atas dunia ini, di atas bumi ini, dalam rutinitas keseharian kita, dengan suasana hati yang penuh sukacita, karena kita menjalani apa yang sebenarnya terjadi secara utuh dan paripurna di surga. Karena apa yang ada di surga juga sudah dan sedang kita alami di bumi ini, karena rahmat dan berkat Yesus Kristus sendiri, karena rahmat kehadirannya di dalam diri kita, di dalam hidup kita di atas bumi ini. Sehingga ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga, artinya kita membuka diri kita bahwa apa yang kita jalani di dunia ini sesuai dengan kehendak Allah akan kita nikmati secara paripurna dan sempurna di dalam surga. Karena Yesus sudah meniadakan segala penghalang yang ada di bumi ini untuk mengalami damai. Dan Yesus sudah memberikan damai itu kepada kita. Sehingga ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang mengalami betapa indahnya damai itu, betapa indahnya keselamatan itu, betapa indahnya kerahiman Allah yang sedang kita alami di atas bumi ini.